Film ini akan menceritakan sisi gelap dari kerasnya kehidupan di Jakarta yang dialami oleh seorang pemuda bernama Dom. Dia merantau ke Jakarta dan bertahan hidup di tengah gempuran kerasnya ibu kota demi keinginannya menjadi aktor ternama. Dia adalah pemuda berumur 23 tahun yang merantau ke Jakarta dengan mimpi ingin menjadi aktor ternama di ibu kota. Namun untuk mendapatkan tujuan itu ya pasti nggak mudah. Dom harus merasakan sulitnya hidup di kota Jakarta, Wak. Dia bekerja menjadi stuntman dengan bayaran yang sangat murah. Dan itu juga masih belum cukup. Lalu dia mencoba peruntungan dengan mengikuti audisi menjadi model. Namun sialnya bukannya di audisi di situ, Dom malah hampir dilecehkan oleh fotografer yang ternyata adalah Iwa. Lantas Dom pun sangat emosi dan menghapus semua foto-fotonya yang diambil oleh si fotografer lalu pergi dari situ. Setelah dari situ Dom pun sangat stres dan dia singgah dulu ke sebuah Indomaret buat beli minuman. Nah di situ secara tidak sengaja dia bertemu dengan sepasang kekasih yang terlihat agak sedikit berandalan gayanya, Wak. Mereka adalah Pinkan dan Radit. Nah di situ mobil mereka ternyata mogok, Wak. Kemudian Dom menawarkan untuk membantu mendorong mobil itu. Ya tapi itu nggak gratis, dia tetap minta bayaran lah pada mereka. Jakarta nih bos keras ya kan. Udah Radit pun mengiyakannya, tapi setelah dibantu malah dikasih goceng aja, Wak. Jadi daripada dia terima goceng itu, Dom meminta tolong ke mereka, siapa tahu ada tempat tinggal atau kosan murah paling nggak yang mereka tahu. Dia pengen join karena emang Dom udah nggak punya tempat tinggal lagi sekarang. Ya udah tuh Dom akhirnya ikut dengan mereka berdua. Dom kemudian dibawa ke sebuah kosan yang dimana di situ juga tempat tinggalnya Radit dan Pinkan. Lalu Dom dipertemukan dengan ibu kosnya yaitu Bu Ratih. Setelah cocok dengan harganya, Dom pun diberikan kunci dan masuk ke kamarnya. Dari dalam kamar, Dom menguping pembicaraan Radit yang ada di luar dan dia sadar bahwa si Radit ini adalah bandar narkoba, Wak. Tapi di situ dia masih diam dulu aja. Nah kebetulan mumpung hari masih sore, Dom memutuskan untuk senam 5 jari dulu ditemani video pemersatu bangsa tentunya. Pas lagi tanggung malah Pinkan masuk ke kamarnya. Lalu di situ Pinkan jadi ngeledeki si Dom ya karena ketahuan begituan lah ya. Lama kemudian Radit pun masuk ke dalam kamar itu juga. Dia mengatakan salah satu teman mereka telah ditangkap polisi. Lalu di sini Dom tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung menawarkan diri juga untuk menjadi kurirnya si Radit. Ya gimana lagi, Dom emang udah nggak punya duit lagi, tambah lagi dia juga udah nggak ada kerjaan. Ya jelas Radit nggak gampang percaya dong, jadi dia memeriksa isi tasnya si Dom. Setelah dia rasa aman, dia pun yakin pada Dom. Kemudian Radit mengajarinya trik-trik menjadi kurir narkoba, Wak. Dia diajarin cara nimbang barang, trik saat mengirim barang ke konsumen dan sebagainya. Dom disuruh sangat berhati-hati saat mengirim barang itu nanti. Dia disuruh menggunakan improvisasi dalam mengirim barang-barang itu. Jika dia yakin kirimkan, jika tidak ya nggak usah. Dan satu pesan lagi, dia harus jujur dan tidak mengurangi isi dalam paket yang akan dia kirim. Nah karena Dom ingin jadi aktor, jadi menurut Radit dia cocok dengan pekerjaan ini. Karena butuh improvisasi dan intuisi tentunya. Nah begitu kira-kira. Singkat cerita, Radit memulai misinya. Dia mengantarkan beberapa kurir untuk mengirim barang yang telah dia siapkan. Setelah dari situ Radit kembali bekerja seperti biasa. Oh ya, jadi Radit ini kedoknya adalah tukang pangkas di sebuah barber. Mana barber itu adalah bisnisnya si Pinkan. Nah rupanya si Pinkan ini jauh lebih senior, Wak. Dia udah jadi bandar hampir 20 tahunan. Dan bisa dibilang dialah gurunya si Radit. Tapi sekarang malah si Radit yang lebih galak dari si Pinkan, Wak. Oke lanjut, saat sedang pangkas, Radit malah dapat informasi bahwa salah satu kurirnya ketangkap polisi. Karena khawatir, Radit menyuruh Dom untuk tidak mengantar paket hari ini, jadi besok aja. Kemudian keesokannya Radit memulai pengantaran paketnya. Nah dalam pengiriman tidak diperlukan kontak fisik ataupun bertemu layaknya COD. Hanya bermodalkan SMS aja, si pembeli cukup memesan dan transfer duitnya. Setelah itu kurir akan meletakkan barang di sebuah tempat yang telah disiapkan sebelumnya. Seperti yang dilakukan si Dom di kereta ini. Dia menyelipkan barang di kursi kereta lalu membiarkan pembeli mengambilnya. Dan bahkan si pembeli pun nggak tahu di mana kurir dan siapa kurirnya. Nah setelah paket diterima, Dom harus membuang kartu SIM cardnya. Dan begitulah seterusnya cara kerja pengiriman barang haram itu. Hingga beberapa waktu berlalu, Dom mulai mendapatkan kepercayaan dari mereka berdua. Lalu untuk merayakan keberhasilannya Dom, dia diajak untuk party di kamarnya Radit bersama Pinkan juga. Saat sedang party, temannya Radit bernama Niko datang ke situ untuk join juga ke party mereka. Yaudah tuh mereka menghabiskan malam dengan pesta narkoba diiringi musik DJ. Nah di sini terlihat tampaknya si Dom ini sangat tertarik dengan Pinkan ya, Wak. Cuman ya dia masih nahan lah ya, karena nggak mungkin digasnya juga ya kan. Hancur lah dia dibikin si Radit. Oke lanjut, Dom pun melanjutkan pekerjaannya menjadi kurir dan mengantarkan barang-barang itu dengan aman. Dia mengantar ke hotel, ke warung makan, dan beberapa tempat lainnya. Setelah beberapa kali pengiriman, Dom terlihat tertarik dengan seorang wanita yang sering memesan barang padanya. Nah wanita itu bernama Kansa. Si Kansa ini bisa dibilang pelanggan setianya si Radit, Pak. Lalu Dom mencoba sedikit mengerjai Kansa di situ. Dia mengatakan bahwa paket pesanan Kansa ada di kolong laki-laki yang sedang tertidur berbaju hitam. Padahal itu adalah Dom sendiri ya kan. Nah, biar kalian gak bingung, transaksi barang di sini emang gak boleh tahu siapa kurirnya, Wak, bahkan siapa bidenya. Ya biar aman lah kira-kira kayak gitu.
Nah si Kansa karena tahu paketnya ada di bawah kolong, ya udah dia mau nggak mau meraihnya ke bawah kursi. Watak kali si Dum ini ya, tau lah kalian niatnya ini apa ya. Oke lanjut, singkat cerita setelah berhasil menyelesaikan kerjaannya, Dum singgah ke sebuah klub untuk gabung bersama Pinkan dan Radit. Situ juga ada si Nico temannya Radit tadi. Ya seperti biasa mereka menghabiskan malam dengan minum-minum dan party di dalam. Lalu terlihat si Pinkan dan Dum mulai sangat dekat di sini. Lantas Radit yang melihatnya pun mulai cemburu. Jadi saat pulang Radit kesal dong ya kan. Radit menuduh Pinkan suka dengan Dum. Jelas hal itu disangkal oleh Pinkan. Dia nggak mungkin juga suka pada kurirnya sendiri. Di sini Radit nggak puas, dia memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Kemudian dia menyuruh mereka berdua untuk berciuman saat itu juga. Nah kupikir awalnya Pinkan betulan mau cium Dum di depannya si Radit. Ternyata lah dilanjutin, lalu Pinkan masuk ke dalam mobil dan sangat kesal. Ya udahlah, jadi mereka pun pulang setelah dari situ. Esokannya Dum ternyata emang benar-benar suka kali sama si Pinkan Dia sangat kepikiran dan suka ngintipin Pinkan dari kamarnya. Tapi ya apa daya ya, harus ditahan lah daripada mati konyol ya dibikin si Radit ya kan. Di sisi lain Radit ngobrol sama Nico. Nah di sini Nico menginginkan Radit biar dia hati-hati sama anak baru itu, maksudnya si Dum Nah sekarang kan rawan-rawannya intel di mana-mana. Tapi Radit nggak peduli omongannya dan tetap percaya pada Dum. Nah di situ ternyata Dum menguping pembicaraan mereka dan dia mulai kepikiran. Sama kemudian Bu Rati, ibu kos yang tadi datang ke situ. Awalnya dia mengajak ngobrol si Dum Tahu-taunya lama-kelamaan ngomongnya malah menggoda si Dum. Jelas si Dum pun risih dengan godaan lansia kayak gitu ya kan. Gak pula gara-gara uang kos dia harus jadi pemuas nafsu ibu kosnya. Ya mungkin karena nenek-nenek itu, entahlah kalau muda ya kan Singkat cerita Dum pun melanjutkan kerjanya lagi. Hari ini dia kembali mengantarkan paket ke wanita yang sama lagi, yaitu si Kansa. Nah di sini Dum cukup nekat ya Dia mengajak Kansa ngobrol dalam kereta. Tetapi dia nggak bilang lah bahwa dia kurir selama ini ya kan. Lalu si Dum mengajak Kansa kenalan dan ternyata si Kansa ini profesinya adalah perias mayat Baru tahu aku ada profesi kayak gitu. Nah setelah berkenalan Kansa pun mengajak Dum ke kosannya. Di sini nampaknya Dum mulai menyukai Kansa. Ya merupakan awal baik lah untuk kenalan ya. Setelah dari situ Dum pun pulang ke kosannya. Di sisi lain terlihat Radit dan Pinkan masih sama-sama panas Pinkan juga udah mulai nggak betah dengan sikapnya Radit padanya. Tapi Pinkan di sini mencoba menahannya. Keesokannya Dum pun kembali melanjutkan kerjaannya. Di sini dia mengirim paketnya ke tempat syutingnya Chico Jericho. Awalnya aku pikir Chico yang memesan barang Nggak taunya ternyata asistennya Chico yang memesan. Bisa dibilang hampir semua profesi ya ada pemakai. Oke lanjut, setelah mengantar paketnya Dum jalan lagi dengan Kansa. Dum juga menemani Kansa kerja merias mayat hingga selesai. Nah setelah dari situ di malam harinya Kansa dan Dum pun melanjutkan dengan ya you know lah Mereka pun beradu kulit di malam itu. Setelah dari situ Dum pun menjalani hari-harinya menjadi kurir dan gak ada masalah sampai saat ini. Hingga suatu malam dia terpaksa menyamar jadi pusat mengirimkan paketnya Ngeri kali ya kehidupan yang jalani Dum ini. Lalu sepulang dari situ Dum mulai menangisi dirinya sendiri. Ada rasa ingin berhenti melakukan pekerjaan kotor ini. Jadi besoknya dia menemui Radit dan mengatakan ingin casting lagi menjadi aktor. Mendengar hal itu Radit pun gak terima dan hampir berantem dengan Dum. Ya jelas dia gak mungkin bisa keluar dari bisnis gelap ini kayak gitu aja. Lalu di sini Radit gak bisa berkata apa-apa lagi lalu cabut dari situ. Di malam harinya Dum disuruh menjemput Pinkan dari klub. Lalu di sini si Dum memberanikan diri mengajak Pinkan pergi ke Ancol malam ini juga. Si Pinkan emang lagi suntuk sama si Radit, jadi dia mengiyakan ajakan Dum untuk pergi ke sana. Sampainya di sana Pinkan pun mulai nyaman dengan Dum dan terbawa suasana romantis yang berujung menyebabkan mereka berdua beradu kulit Setelah itu mereka pun pulang dan saat pulang Pinkan sangat terkejut dan menangis saat tahu Radit pacarnya telah hilang. Dan ternyata Radit sudah ditangkap oleh polisi Lalu di malam harinya Dum mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Dan yang mengejutkannya temannya si Nico tadilah yang mengkibuskan atau mencepui si Radit hingga si Radit tertangkap polisi. Lantas Dum pun gak terima dan langsung berkelahi dengan Nico. Setelah kejadian ditangkapnya Radit, Dum pun pamit ke Pinkan. Dia ingin menyudahi pekerjaan kotornya itu.